yang akses pornografi itu sangat mudah kita temui gitu. Ya ini Gung yang saya juga kadang nggak habis pikir gitu. Kalau orang tua itu menyerahkan seluruh pendidikan anak-anak itu ke pihak luar, tanpa mereka berusaha gitu mendidik anak-anaknya sendiri. Kadang kita sebagai orang tua merasa saya kan bukan pendidik, saya kan nggak memiliki ilmu tentang pendidikan, ilmu tentang psikologi. Ya kalau kita tahu ilmu kita cetek, ya belajarlah. Iya. Agar apa? Kita jadi orang tua yang cerdas gitu. Apalagi yang kayak namanya seks edukasi itu kayaknya jarang didapatkan sekolah. Benar. Dulu kita pernah nggak sih dianggap tabu gitu? Iya. Benar. Dulu pernah nggak sih Pak kita di sekolah kayak dikasih tahu bahwa seks edukasi itu seperti ini, seperti iya. Enggak ya? Nggak pernah kok, di zaman saya nggak pernah. Saya juga nggak pernah, nggak ada gitu, nggak ada pembahasan. Paling biologi itu. Benar, biologi itu juga istilahnya guru biologi malu-malu menjelasinnya gitu kan. Jadi kita kayak ngambang gitu. Apa yang kita pelajari itu nggak jelas gitu, nggak dalam. Makanya kita penasaran gitu kan. Benar, beda kalau di dunia barat. Dunia barat itu menganggap ilmu seks itu istilahnya bukan suatu hal yang tabu lagi. Mereka dari anak-anak ini usia remaja dijelaskan gitu dampak positif maupun negatifnya. Akhirnya anak-anak ini jadi sadar gitu. Oh kalau saya melakukan seks di luar nikah, dampak negatifnya ini loh. Jadi misalnya gue bisa terkena penyakit AIDS, terus saya bisa misalnya menghamili anak orang, dan saya belum siap untuk menjadi kepala keluarga misalnya. Jadi dampaknya itu sangat dalam sekali gitu, yang membuat anak tuh 1000 kali untuk mau melakukannya. Nah, hal ini yang seharusnya pemerintah tuh membantu gitu, masyarakat untuk mendapatkan konten-konten yang positif tentang ilmu seks gitu. Kita jangan kalah jangan kalah banyak. Benar. Konten-konten yang positif ini harus diperbanyak gitu. Iya, jangan kalah banyak sama yang negatif. Benar. Nanti kalau konten positif kalah dengan konten yang negatif, maka konten yang negatif lah yang menjadi pemenangnya. Dan akhirnya ya jangan salahkan anak-anak kita gitu. Kalau misalnya mereka ya melakukan seks itu di luar semestinya, penyimpangan apa ya? Iya, penyimpangan gitu. Misalnya mereka udah merasa bosan gue sama lawan jenis, sesama jenis lagi. Waduh, saking kreatifnya. Iya, balik kayak gitu Pak. Nah ini yang kadang ya namanya juga anak remaja, mereka kan belum punya filter yang kuat dalam menyaring sesuatu hal yang negatif gitu. Database juga belum kuat ya. Benar. Seharusnya ya orang tua lagi gitu. Saya sih bukannya ini ya membebankan orang tua. Siapa suruh kita mau jadi orang tua? Kalau kita merasa orang tua itu menjadi beban, ya kita nggak perlu misalnya nikah. Karena nikah itu ya kecenderungannya pasti punya anak. Ini Gung yang saya kadang bingung juga gitu. Kalau ada orang tua yang melepaskan semua pendidikan anak-anaknya. Akhirnya ya sudah, orang tua nggak memiliki andil sama sekali. Jadi kalau anak misalnya kecanduan pornografi, akhirnya itu membuat mereka memiliki perilaku yang menyimpang, ya kita jangan ini gitu, jangan kayak orang heran gitu. Anak saya bisa gitu kan? Karena kita juga nggak ngedukasi mereka juga. Benar. Udah pihak sekolah nggak mengedukasi, pihak orang tua enggak. Akhirnya anak kita ini mau bersandar kepada siapa? Nah ini Gung yang saya selalu menghimbau gitu, bahwa pendidikan seks itu ya wewenang sepenuhnya orang tua. Dari hal yang inilah, kalau kita nggak mau terlalu ekstrim, hal yang ya kulitnya lah. Ya kayak saya misalnya sama anak saya yang laki-laki nih, baru beranjak remaja. Ya saya cerita gitu, misalnya kalau nak kamu suka sama lawan jenis, kamu harus memperlakukan lawan jenis itu dengan baik, dengan sopan. Kamu nggak boleh kasar sama lawan jenis. Kamu harus melindungi mereka,
Malahan kalau ada pihak luar yang istilahnya ingin menyakiti, ya kamu harus lindungi mereka. Nah, mulai dari situ aja gitu. Jadi anak-anak kita, terutama yang laki-laki, tahu dalam memperlakukan lawan jenisnya, menghargai gitu. Menghargai gitu. Jadi kecenderungan mereka ingin berfantasi yang aneh-aneh itu benar-benar terdegradasi. Karena orang tuanya selalu ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi anak-anaknya sadar gitu, kalau gue sampai berbuat kasar, berbuat buruk kepada lawan jenis gue, aduh, kayaknya ini deh, gue merasa bersalah deh. Soalnya orang tua gue selalu mengingatkan, gue harus melindungi mereka. Kalau gue malah istilahnya memperlakukan mereka layaknya kayak pajangan gitu kan, untuk hanya jadi pelampiasan doang. Mereka terpatri gitu dalam pikirannya. Iya, apalagi kalau sejak dini ya Pak ya. Sejak dini, harus sejak dini gitu. Iya. Kalau misalnya anak kita udah bertanya gitu ya, biasanya kalau orang tua dengan anak sudah dekat, nanya ya orang, maksudnya anak tuh nggak akan malu untuk bertanya. Iya, tiba-tiba nanya gitu kan. Iya. Kita kaget gitu. Patut bersyukur gitu bahwa anak kita ini mempercayai orang tuanya. Betul. Kadang kita sebagai orang tua, ketika anak mulai bertanya hal-hal yang istilahnya sensitif, kita kayak orang kesurupan gitu, kaget gitu. Waduh, ini anak gua nih ini nih mulai kerasukan apa nih gitu kan. Terus kadang dipatahkan. Iya, kamu nih belum cukup umur. Nah gitu dipatahkan, enak banget tuh. Kamu nih nggak boleh ngebahas hal yang kayak gini. Ini urusan orang tua aja. Nah, udah. Akhirnya anak kita kebingungan. Nah, terus dia nyari ke tempat yang lain. Tempat yang lain. Dan informasi yang lain. Informasi yang lain. Masalahnya kalau anak kita mencari informasi itu misalnya sama teman-teman sebayanya. Iya. Bisa nggak teman-teman sebayanya anak-anak kita ini berlaku bijak? Iya. Malah dia dengan ini gitu ya, dengan entengnya, yuk kita nonton bareng gitu kan. Kan lu mau belajar ilmu seks gitu kan, yuk kita belajar bareng gitu. Kebanyakan begitu Pak, kebanyakan karena kita nggak puas dengan jawaban orang tua, kita tanya kan sama teman kan. Benar. Iya sih, gue nggak tahu yuk gitu. Iya. Yuk langsung praktek gitu kan. Iya. Nah ini Gung yang saya sih sangat sayangkan ya, kalau misalnya kita sebagai orang tua itu tidak mau gitu belajar dari misalnya cara orang tua kita dulu mendidik kita. Karena memang dulu orang tua saya aja, saya nggak mau menyalahkan orang tua saya ya. Yang namanya juga orang tua ya ada keterbatasannya lah. Betul. Tapi saya bisa belajar gitu dari kesalahan orang tua saya sebelumnya, bahwa orang tua saya itu tidak mau open gitu dalam mendiskusikan masalah pendidikan seks. Ya mereka mungkin beranggapan kecil. Bukan itu aja, kita ini kan budaya timur. Jadi nggak pantas dong budaya timur membahas tentang pendidikan seks. Itu hanya pendidikan barat aja, budaya barat gitu. Akhirnya inilah yang membuat anak-anak kita ini tidak memiliki akses terhadap knowledge pendidikan seks gitu. Makanya pornografi nyari mereka. Benar, akhirnya pornografi lah yang mengajari mereka gitu. Makanya di sini Bung kesimpulannya. Iya. Jadilah orang tua yang peka gitu terhadap tumbuh kembang anak-anaknya. Agar apa? Agar kita bisa mengetahui gitu kapan waktunya yang terbaik untuk mengajari pendidikan seks kepada anak-anaknya. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Dan sampai jumpa di Biar Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.